Ya, teman-teman selamat malam. And then, kita mulai dengan doa dulu ya sebelum kita melanjutkan komsel kita. So, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam keseharian kami, dari kami bangun pada pagi hari tadi hingga pada saat ini, kami selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk semangat yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat tetap melanjutkan rutinitas kami dengan baik. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan mempersatukan kami di dalam Komsel Pemuda pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memiliki ruang untuk sharing, untuk berbagi, untuk belajar bersama, dan di dalamnya kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau menyerahkan jalannya Komsel kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, dari awal hingga akhir. Berkati setiap kami, berkati Ko Agus yang juga akan membagikan materi bagi kami, hal-hal yang baik yang ada di dalamnya Tuhan, biarlah itu semua boleh kami nikmati, dan kami boleh dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, tolong teman-teman kami juga yang mungkin akan hadir setelah ini atau tidak hadir bersama kami, biarlah mereka juga selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, supaya lebih hangat lagi, kita akan menyanyikan satu pujian. Saya harap teman-teman mungkin, ya nggak berharap juga sih, tapi kayak semoga teman-teman tahu lagunya. Kalaupun belum mengenal, ya kita berkenalan di sini lagunya. Ini lagu karya dari salah satu komposer Indonesia juga, ada di Kidung Jemaat. Lagunya mungkin jarang dinyanyikan di kebaktian. Tapi kalau misalnya di momen-momen seperti ini, di malam-malam hari seperti ini, mungkin lebih pas. Kita coba ini ya. Share screen ya. Oh, boleh host izinkan saya sharing atau jadiin saya co-host? Udah. Oke. Share sound now. Ya. Ini judulnya Di Heningnya Malam Ini di PKJ 172. Lagu ini mengkisahkan tentang apa? Nanti kita nyanyiin aja ya. Oke. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, berteluh berdoa padamu, inilah bisi kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang ku
Kudus, telah sucikan diriku, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Iya, lagunya pendek aja teman-teman. Lagu ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita bukan lagi diri kita sendiri, tetapi Kristus di dalam kita. Ketika kita meyakini bahwa Kristus ada di dalam kita, pasti ada transformasi diri gitu ya, teman-teman ya. Kita nggak lagi menjadi diri kita yang dulu lagi, tetapi menjadi diri yang lebih baik. Nah, pertanyaannya, apakah menjadi diri yang lebih baik itu proses sekali jentikin jari selesai? Sepertinya enggak. Bahwa kita terus dibarui, kita terus berproses gitu ya, kita terus berkembang, kita terus menjadi lebih baik. Nah, untuk menjadi lebih baik terus, untuk terus membarui diri, ada banyak hal yang kita alami. Dan itulah yang kurasa sesuai dengan apa yang akan kita perbincangkan bersama dan akan lebih banyak di-sharingkan sama Ko Agus juga tentang berbagi dan belajar. Bahwa proses untuk membarui diri itu, bahwa kita terus menjadi lebih baik itu juga di dalamnya ada proses berbagi dan belajar. Maksudnya apa sih berbagi dan belajar ini ya teman-teman? Ibarat dua pedang gitu ya. Teman-teman kalau misalnya nonton film action yang ada pedang-pedangannya, teman-teman bisa melihat bahwa ada benturan-benturan pedang yang sebenarnya ketika dua pedang saling berbenturan itu nggak selalu mengasah, tapi juga bisa menghancurkan, ya kan? Nah, tetapi di sisi lain ada juga benturan-benturan yang sifatnya mengasah, nggak menghancurkan. Nah, itulah yang kita mau lihat di dalam perbincangan kita pada malam hari ini, proses belajar dan mengasah. Seperti dua pedang yang saling memberi dan menerima, memberi tekanan dan menerima tekanan, begitupun proses belajar dan proses berbagi dan belajar. Kita membagikan sesuatu orang lain, dan kita juga menerima sesuatu dari orang lain. Yang itu hanya bisa dilakukan kalau kita menerima. Ada penerimaan. Kita bisa menerima sesuatu dari orang lain, dan kita juga bisa membagikan sesuatu hal yang baik bagi orang lain. Gitu teman-teman ya. Lebih lengkapnya gimana, lebih jelasnya gimana, nanti Ko Agus bakal sharing lebih dalam gitu ya. Gitu ya Ko Agus ya. Bisa langsung aku bagikan ke Ko Agus. Kalau agak nggak nyambung, sorry Ko Agus. Saya hanya MC. Gitu ya. Langsung nih. Langsung. Sikat kok. Oke. Terima kasih Theo. Tadi udah semua disampaikan oleh Theo. Barangkali kita masuk ke pokok doa kita hari ini. Oke. Teman-teman, hari ini saya diminta untuk bicara soal berbagi dan belajar. Lalu ada kata-kata bahasa Inggrisnya the power of giving gitu ya. Tadinya berpikir ini tentang berbagi apa ya, ada memberi apa gitu. Tapi mari kita lihat sama-sama konteks yang nanti kita akan pelajari sama-sama. Sebelumnya kita doa lagi sekali lagi ya, sebelum kita baca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Allah, memohon pertolongan Tuhan, untuk ketika kami mulai membaca bagian dari firman Tuhan, sungguh Tuhan siapa kami, sehingga kami mampu memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kalau bukan Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mengerti, memahami benar, dan juga mampu melakukan firman ini dalam hidup kami. Sebab itu, mari Tuhan dalam komsel melalui atau persekutuan pemuda melalui Zoom ini, kami juga ditolong dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kami semua masing-masing boleh sama-sama belajar, memahami, mengerti apa yang sedang kami pelajari melalui bacaan firman.
Kami mau menyerahkan waktu-waktu kami ini Tuhan, ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Oke, bacaan kita yang diberikan adalah Galatia 6 ayat 2 sampai 7 ya. Tapi nanti kita juga akan melihat yang ayat 1 dan ayat berikutnya karena ini di satu pasal. Tapi kita bacakan dulu Galatia 6 ayat 2 sampai 7. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita yang baca firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam hidup kita. Nah, teman-teman, setuju nggak bahwa komunitas itu bisa jadi berpengaruh membentuk diri kita? Ya, entah kita mempengaruhi, tapi kebanyakan komunitas itu membentuk diri kita. Komunitas pertama yang membentuk diri kita, menjadikan kita seperti ini adalah keluarga. Ya, segala sesuatu yang pertama kali kita kenal, kebiasaan atau apapun juga keluarga. Apa yang sekarang kita hidupi, kita jalani, kepribadian, karakter apapun juga itu pasti dibentuk dari keluarga. Ya. Lalu komunitas kedua biasanya kalau kita sebagai orang Kristen, komunitas kedua itu gereja. Nggak mungkin dari 0 tahun disekolahin kan, pasti yang dibawa ke gereja. Dan gereja membentuk komunitas kita. Ada banyak GKI, tapi GKI nggak sama. GKI Muara Karang, GKI Kebonjati, GKI yang lain itu nggak sama. Meskipun sama-sama GKI, kalau kita coba hayati, saya pernah di Muara Karang, saya pernah di Kayu Putih, sekarang saya di Kebonjati, dulu saya Jemaat Pasir Koja, saya pernah di GKI Beringin, sama-sama GKI, tapi ada komunitas yang berbeda. Ya. Ada kehangatan yang berbeda. Setiap komunitas unik. Dan apakah selama di Muara Karang saya dibentuk? Ya, saya dibentuk dengan cara komisi remajanya yang unik misalnya. Kan saya dulu di remaja ya. Ya, di sini remajanya unik. Remaja-remaja yang sedikit tapi punya potensi cukup banyak gitu ya. Jadi saya pernah mendampingi remaja yang banyak, tapi nggak ada satupun yang punya potensi gitu ya. Jadi kalau buat saya, kalau di Muara Karang, sebenarnya saya nggak membimbing. Saya hanya menemani, bahasanya itu ya. Menemani teman-teman yang punya banyak hal untuk bisa membangun. Ya. Itu komunitas. Ya. Lalu yang ketiga, komunitas sekolah. Sekolah pun dari TK, SD, SMP, kuliah, SMA, itu membentuk kita. Udah gitu masuk dunia kerja. Komunitasnya berubah lagi. Ya. Komunitas itu membentuk diri kita. Kita bisa maju atau tidak, tergantung komunitas yang ada pada kita. Kalau kamu di tempat kerjaan, ini kan banyak udah pada kerja nih. Kiri kanan kamu tipe reaktif, segala sesuatu mengeluh, gaji kurang, pokoknya males lah gitu apa. Kecenderungan kita akan terbawa ya. Kalau komunitas kita tukang gibah tahu ya, ngomongin orang, ngomongin bos, ngomongin segala sesuatu, pasti kita ikut jadi ngomongin ya. Kalau misalnya kita mengatakan janganlah ngomongin orang itu dosa, kita akan jadi komunitas yang aneh. Maka itu komunitas bisa membentuk diri kita. Apa yang kita sudah menjadi belief system kita, ketemu orang lain yang punya belief system yang berbeda, dan mereka ternyata banyak, dan mereka kuat, kadang-kadang itu mempengaruhi kita. Kita menjadi orang lain di situ. Kita menjadi orang yang kebingungan dengan belief system kita yang kadang-kadang saya pegang ini, tapi orang lain pegang itu caranya. Maka akan selalu ada benturan. Dan pilihannya kita tetap mempertahankan belief system kita, atau kita akhirnya menyesuaikan diri. Secara psikologis disebutnya proses adaptasi. Ya. Nah, makanya itu sekali lagi komunitas itu memberi dampak. Ya. Dulu ada penelitian di abad ke-19, katanya ada 2 orang Amerika yang memiliki kisah dan nasib hidup yang berbanding terbalik. Yang satu namanya Max Jukes. Dia memilih untuk menjadi seorang ateis dan menentang Tuhan. Jadi ada orang melihat dari keturunan seorang yang namanya Max Jukes ini, ternyata dari 560 keturunannya, 300 orang mati sebagai pengemis, 100 orang menjadi penjahat, 7 orang diantaranya pembunuh,
salah seorang terkenal sebagai pemabuk, dan lebih dari setengah satunya perempuannya adalah menjadi pekerja seks, pelacur. Lalu bahkan yang lebih menyedihkan, keturunan Maksud telah merugikan pemerintah Amerika pada masa itu dengan nilai dolar sekitar sekian M dolar, wah luar biasa ya. Itu menurut salah satu buku sosiologi, antropologi. Ya. Ada lagi satu lagi, Jonathan Edwards, seorang Kristen yang cinta Tuhan dan setia, hidup pada tahun yang sama dengan Jukes, tapi Jonathan Edwards tekun belajar, berkarya untuk melihat Tuhan. Selain fasih banyak bahasa, ia juga gigih memberitakan Injil. Dan Jonathan Edwards menikah dengan wanita muda yang saleh. Dan dilihat dari 1.394 keturunannya, ditelusuri, 295 lulus kuliah, 13 diantaranya menjadi rektor, 3 orang dipilih menjadi senator Amerika, 3 orang sebagai gubernur negara bagian, 30 orang menjadi hakim, 100 jadi pengacara, 100 jadi misionaris, pengkhotbah, penulis terkenal, 80 orang bekerja di kantor pemerintahan, 75 orang menjadi perwira angkatan bersenjata, 65 orang jadi profesor, 3 orang menjadi wali kota di kota besar, 1 orang menjadi pengawas keuangan, departemen keuangan, dan 1 lagi menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Jadi dari 2 komunitas itu bisa berdampak, berpengaruh terhadap kehidupan generasi selanjutnya. Ya, maka itu di sini melihat penting komunitas itu. Kalau dalam bahasa sosiologi antropologi ya disebutnya komunitas. Dalam kekristenan disebutnya penting bagaimana kita membangun sebuah persekutuan. Persekutuan yang istilahnya saling membangun satu dengan yang lain. Ya. Nah, maka itu kita melihat lagi, komunitas yang baik itu membantu seorang untuk bertemu dengan baik. Ntar ada yang mau nyapa itu. Tuh sama GKI Muara Karang. Jangan sama Mami. Profesor Laura Pandila Walker dan Randall Day School of Family Life di Birmingham Young University mencapai kesimpulan setelah dia mengikuti 325 keluarga selama beberapa tahun, dia melihat bahwa misalnya sikap gigih diperoleh anak dari para ayah. Sikap ini berdampak positif, yang lebih tingginya keterlibatan anak di sekolah dan tingkat kenakalannya lebih rendah. Jadi dia mengatakan ayah tuh berpengaruh besar dalam pertumbuhan seorang anak. Ya, komunitas terkecil, gitu ya. Ini bicara soal komunitas. Nah, maka itu mari kita melihat apa yang dikatakan Alkitab melalui ini. Nah, teman-teman membaca bagian dari Galatia ini, surat Paulus kepada jemaat Galatia, maka kita perlu melihat konteks dari kenapa Paulus sampai menulis surat kepada jemaat di Galatia. Nah, surat Galatia ini memberikan pandangan mengenai kontroversi besar yang sedang dihadapi jemaat perdana. Pertama, ya, mereka mempertanyakan tentang kerasulan Paulus. Sebab Paulus ini memberitakan sesuatu yang berbeda dengan para rasul yang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Di sana Paulus mengajarkan bahwa Allah menghendaki manusia menjadi anak-anaknya itu melalui iman akan Yesus Kristus, bukan dengan mengikuti hukum Taurat. Sementara para murid masih menekankan tentang pentingnya juga hukum Taurat di dalam proses mereka beriman kepada Kristus. Maka itu dikatakan Kristus membebaskan anak-anak Allah itu dari hukum Taurat. Dalam surat Galatia itu Paulus mengatakan yang penting itu beriman kepada Tuhan, bukan menjalankan hukum Taurat. Ya, dan Roh Kudus akan menuntun mereka, menolong mereka untuk menjadi pengasih, murah hati dan baik. Orang tidak bisa diselamatkan karena hukum Taurat, kata Paulus, sebab keinginannya kan daging. Gak ada orang yang bisa memenuhi seluruh hukum Taurat. Secara manusia rapuh. Maka itu kalau manusia nggak bisa memenuhi hukum Taurat, nggak ada yang bisa selamat. Ya. Nggak ada orang yang bisa selamat karena mengupayakan kebaikan di dalam hidupnya. Maka itu Paulus mengatakan hanya anugerah, hanya iman kepada Yesus Kristus, itulah yang menyelamatkan. Nah, dalam surat ini juga Paulus mengungkapkan kemarahannya karena ada beberapa orang juga yang mempertanyakan kerasulannya, karena dia mengajarkan itu. Ya. Maka itu Paulus mengajarkan jemaat karena beberapa orang juga mengajarkan jemaat untuk tetap menaati hukum Taurat agar menjadi anak-anak Allah. Menurut Paulus nggak ada manusia yang bisa menaati hukum Taurat. Nah, ini yang disebut Paulus dengan para guru palsu. Mengklaim bahwa mereka juga menyampaikan ini mengikuti peraturan yang dijalankan para pemimpin jemaat di Yerusalem, termasuk Yakobus, saudara Yesus sendiri. Tapi Paulus di situ juga menjelaskan bahwa saya juga bagian dari mereka. Mereka sudah menerima saya sebagai rasul yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang non-Yahudi. Sebab orang-orang non-Yahudi akan sulit menerima tradisi-tradisi dalam Yahudi.
Contohnya nanti kalau kita lihat tentang sunat dan sebagainya ya. Maka itu konteks surat Paulus kepada jemaat Galatia, dalam surat Galatia itu kita bisa melihat yang sedang Paulus coba jelaskan kepada jemaat Galatia adalah tentang kerasulannya, tentang ajarannya. Ya. Tentang iman kepada Kristus dibandingkan menaati hukum Taurat. Ya. Dan Paulus menjelaskan bahwa iman akan Kristus itu jalan menjadi anak-anak Allah. Sebab tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang bisa dengan melakukan banyak kebaikan mencapai kepada kesempurnaan. Lalu yang ketiga, Kristus memberikan kebebasan dan Roh menuntun orang beriman. Jadi yang bisa membuat orang beriman itu ya karena Roh itu yang menuntun. Ya. Dan Paulus juga memberikan peringatan-peringatan terakhir. Kenapa? Karena ada banyak sekali ajaran pada saat itu. Belum itu yang menyangkut dengan tradisi Yahudi, belum yang menyangkut dengan budaya-budaya, tradisi-tradisi yang berkembang saat itu dari bangsa Yunani dengan penyembahan berhala, dengan banyak berhala dan sebagainya. Ya, maka itu Paulus mengingatkan dalam peringatan-peringatan terakhir itu. Sebab mereka ada di dalam komunitas yang satu mempertahankan hukum Taurat, satu mempertahankan juga Helenisme, mempertahankan tentang budaya Yunani yang dikenal dengan banyak dewa, menyembah berhala banyak banget, ya. Dengan ibadah-ibadahnya juga yang bisa jadi menarik karena disertai dengan seksualitas dan sebagainya di dalam tradisi mereka itu, ya. Dan itu menjadi sebuah godaan yang dikatakan paling sulit bisa ditolak oleh jemaat pada waktu itu. Jadi ada komunitas yang banyak berkembang dan ini adalah jemaat Kristen perdana. Jumlah mereka masih sedikit. Mereka juga hasil dari pengajaran Paulus, tapi Paulus juga nggak selalu tinggal di situ. Paulus harus pindah-pindah dan Paulus mendengar apa yang terjadi di situ. Ternyata ada banyak pengaruh yang membuat mereka secara iman itu goyah. Ya. Mereka menjadi sangat sulit untuk bisa apa betul hanya dengan iman kepada Kristus maka saya selamat. Maka itu Paulus melihat bahwa perlu jemaat perdana ini diperkuat. Salah satunya adalah dengan mengirim surat pengembalaan ini kepada jemaat Galatia. Dan konteks yang terjadi kita melihat ada situasi di mana jemaat Galatia mengalami kebingungan dengan komunitas yang hadir dalam kehidupan mereka dengan berbagai ajaran tentang iman dan keselamatan. Dan hal ini terjadi juga karena munculnya guru-guru palsu yang mencoba mengacaukan pemahaman tentang keselamatan. Dan salah satunya yang tadi saya katakan soal sunat. Paulus mengkritik mereka yang disebutnya sebagai para pengacau, yaitu orang Yahudi yang menegaskan bahwa orang percaya yang bukan Yahudi juga harus melakukan ritus-ritus Yahudi seperti sunat. Sebab kalau nggak di situ, mereka tidak punya perjanjian dengan Allah. Yang mereka pakai adalah misalnya ketika Abraham diminta melakukan perjanjian dengan Allah, Allah meminta Abraham untuk menyunat dirinya dengan juga seluruh anggota keluarganya. Nah, menurut Paulus, mereka keliru kalau menganggap sunat itu sebagai cara untuk melengkapi apa yang telah dimulai oleh Roh Kudus. Ya. Sebab bagi Paulus, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang sebenarnya harusnya menjadi poin penting dari orang yang dibenarkan oleh karena iman. Ya. Jadi poin pentingnya itu bagaimana dia ada perubahan. Jadi iman itu menolong dia untuk selalu punya keintiman dengan Tuhan. Keintiman Tuhan itu berarti kita mau dipimpin Roh Kudus, dan ketika dipimpin Roh Kudus maka ada terjadi perubahan perilaku. Dari perubahan perilaku itulah kita menjadi ciptaan baru. Disitulah kita akhirnya bisa menjadi orang-orang yang menghargai anugerah keselamatan itu dengan baik. Nah, maka itu dalam pergumulan itulah saat ini diberikan Paulus kepada jemaat Galatia sebagai persekutuan, mereka harus saling membangun satu sama lain. Nah, makanya di ayat pertama itu dikatakan kalau ada yang melakukan pelanggaran, katanya, hendaklah kita yang rohani, ya, yang rohani itu mungkin yang secara hidup tuh sedang mau dipimpin oleh Roh. Nah, dia harus memimpin, harus menolong dengan lemah lembut orang yang tadinya melakukan pelanggaran itu, dan Paulus mengingatkan dengan lemah lembut. Ayat 1 tuh ya, enggak yang paksa mereka, enggak. Dengan lemah lembut. Kenapa? Karena barangkali belum ada ilmu psikologi, tapi Paulus tahu orang yang sedang melakukan pelanggaran itu nggak bisa dipaksa untuk keluar dari keberdosaannya. Jadi harus dengan pelan, dengan sabar, dengan lembat lembut, tapi juga sambil menjaga diri kita sendiri supaya jangan kena pencobaan. Ya, sebab kita juga bukan orang yang sempurna, kita juga manusia yang rapuh. Tetapi kita sedang baik kondisinya, sedang dipimpin secara roh, sehingga kita dikatakan lebih rohani, atau mungkin kita belum melakukan seperti apa yang dilakukan saudara kita yang melakukan pelanggaran. Maka itu
Paulus mengatakan bertolong-tolonglah menanggung beban. Ya, sesuai hukum Kristus, ya. Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita, memberikan pertolongan, dan hal ini meliputi orang yang memerlukan bantuan pada saat kesakitan, kesusahan, dan kesulitan. Salah satu yang menjadi kesulitan pada konteks itu adalah kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan. Tetapi mungkin juga yang dimaksud adalah sokongan guru atau misionaris. Dalam beberapa tafsir mengatakan begitu. Misalnya di dalam Roma, saya bacakan Roma 15 ayat 1 ya. Roma 15. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi Paulus mengatakan bahwa kalau kita kuat, maka kita seharusnya menolong yang lemah. Satu lagi 1 Korintus 9 ayat ke-14. Demikian pula Tuhan menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi salah satunya kita nggak peduli kalau orang-orang atau teman kita yang mengalami hidup dalam komunitas, lalu kemudian mereka mulai menjauh dari Tuhan. Mereka mulai kehilangan iman. Maka kita yang kuat saat ini mesti menolong teman-teman kita yang undur iman. Makanya kan dalam doa syafaat sering ada doakan ya yang mengalami pergumulan iman. Doakan ya yang mengalami undur iman. Ya, yang dimaksud adalah apa? Kita melihat bahwa kondisinya mereka nggak seperti dulu. Dulu rajin, sekarang nggak rajin. Sekarang dia kayak terlalu sibuk, sehingga jangan-jangan dia melupakan Tuhan dalam proses itu. Jangan-jangan fokus hidupnya bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada materi, kepada duniawi. Maka ya kita yang kuat, kita yang masih memahami bahwa kita masih bisa membagi waktu kita tahu mana yang harus diberikan buat Tuhan, harus menolong mereka. Maka itu Paulus tidak ingin ada orang yang bermegah atas kejatuhan orang lain. Justru orang yang tidak jatuh karena rohaninya kuat ini harus menunjukkan sikap Kristiani yang penuh kasih terhadap mereka yang jatuh. Itu yang diingatkan Paulus dalam suratnya kepada jemaat Galatia. Nah, maka itu sikap Kristiani itu adalah wujud kualitas kekristenan sejati. Dalam hidup kita itu seperti sedang menjalani perjalanan spiritualitas. Perjalanan spiritualitas kita pun belum tentu naik terus. Ya, iman itu nggak pernah naik terus seperti ini. Mike Connolly dalam bukunya Message Spirituality mengatakan iman itu kayak naik roller coaster. Kadang kita kuat, tapi kita sendiri kadang-kadang kalau nggak hati-hati kita bisa jatuh di dalam titik terendah. Tetapi kalau orang yang dipimpin roh, walaupun ada titik rendah, dia masih bisa naik lagi. Ya, dia bisa menjalani kehidupan. Maka itu yang namanya perjalanan spiritualitas tidak pernah ada yang selesai. Dalam sepanjang hidup kita, yang namanya perjalanan spiritualitas itu akan terus berkembang. Tapi tergantung di komunitas mana kita hidup. Maka itu dikatakan di sini, sikap Kristiani sebagai Kristen sejati itu adalah ketika ia tidak akan menghakimi saudaranya yang jatuh. Sebaliknya mengampuni, bahkan mengangkatnya. Ngeselin memang kalau kita punya teman yang tiba-tiba udah kita nasihati tapi dia menjauh dari kita, malah kalau itu sobat sejati gitu ya, malah dia terpuruk dalam dosa gitu ya. Pengennya kan udah dibilangin kamu, tapi jangan begitu, kamu bandel ya, udah itu terasain sendiri, nggak bisa. Ya, kita tetap harus merangkul mereka. Kita harus mengangkat mereka, meskipun ngeselin sebenarnya. Apalagi kalau di komunitas kita itu ada orang yang udah jatuh sekali, ditolongin, jatuh lagi, kayak yang kayaknya bosen gitu kitanya, tapi nggak bisa. Ini sikap meladani Kristus, sampai berapa kali pun tetap Kristus memberikan tangannya yang terbuka untuk memeluk kita. Lalu ia menyadari diri juga lemah dan bisa jatuh, sehingga akan selalu berjaga-jaga supaya tidak jatuh. Ya, kita sendiri pun rapuh, kita sendiri pun kadang-kadang berada di komunitas yang bisa jadi mengancam integritas kita. Nah, pilihannya akan tetap ada, pegang integritas itu atau kita mundur dari situ. Maka itu dengan sikap itulah terbangun sikap saling menolong di antara sesama anak Tuhan. Lalu juga ia tidak menilai diri dengan standar manusia, tetapi standar firman Tuhan. Ia akan rendah hati menerima teguran firman karena kesalahannya dan bersikap hormat kepada yang menegur dengan kasih. Ya. Nah, itu cirinya. Maka itu yang perlu dibangun adalah bagaimana nih kita bisa saling mengampuni, saling mengangkat. Kita juga menyadari kita bukan orang hebat, kita juga lemah, bisa jatuh. Maka itu kita harus jaga diri, hati-hati. Ya, lalu dengan sikap itulah terbangun sikap saling menolong di antara anak Tuhan. Ya, nggak ada yang hebat di situ, tapi harus saling menguatkan di situ. Maka Paulus harus selalu mengatakan harus saling sehati, sepikir, saling bertolong-tolonganlah kamu di dalam Tuhan, ya.
Lalu yang penting yang lagi adalah kita harus menjadi orang yang dengan rendah hati siap. Ini yang nggak gampang. Menerima teguran firman karena kesalahannya, dan bersikap hormat kepada yang menegur dengan kasih. Ya, ini yang nggak gampang. Kebanyakan orang tidak mau ditegur. Kebanyakan orang kalau udah terpuruk, jatuh itu nggak mau ditolong. Kenapa? Karena dia malu. Pada prinsipnya dia malu. Maka itu kita nggak bisa paksa. Prinsip pertama tadi, menolongnya harus dengan lemah lembut. Artinya juga di tengah lemah lembut itu, saya mengatakan ada kesabaran di situ untuk bisa mendampingi teman kita yang mungkin mengalami yang namanya kelemahan iman atau undur dari iman itu. Nah, maka itu Paulus juga mendorong supaya orang yang jatuh itu cepat bertobat. Karena Allah juga nggak bisa dipermainkan. Jemaat Galatia diminta agar terus-menerus mewujudkan karakter ilahi mereka dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjadi berkat. Maka itu bagian ini adalah bagian yang sepertinya mendorong. Ya, mendorong apa? Kalau dalam konteks sekarang gereja, marilah gereja dijadikan sebagai sebuah komunitas. Dalam hal ini, dalam bahasa itu persekutuan. Persekutuan orang-orang percaya. Di sini seharusnya kita menjadi wadah kasih persaudaraan. Nah, kalau kita menjadi wadah kasih persaudaraan, maka yang namanya atas kesalahan, diingatkan itu menjadi sesuatu yang wajar. Ya, sebab kalau kita nggak mau, kita nggak bisa ada dalam komunitas itu. Justru kan komunitas yang saling membangun adalah komunitas yang di dalamnya itu terjadi saling mengingatkan satu dengan yang lain. Lalu di situ juga ada kesadaran dari apa yang teguran itu, yaitu pertobatan dari kesalahan yang dilakukan. Dan ketika ada pertobatan, maka kalau itu kesalahannya sampai menyakiti hati orang lain, maka juga ada pengampunan untuk orang yang bertobat di situ. Dan itu tidak mudah. Ya. Beberapa kasus tuh kalau benar-benar sudah dikecewakan, kita nggak bisa memaafkan kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan gitu ya udah saya maafin tapi saya nggak mau kenal kamu lagi. Nggak bisa. Itu bukan komunitas yang diinginkan oleh Paulus. Gitu. Ya. Harus ada pengampunan untuk orang yang bertobat. Dan orang yang ditegur pun harus punya hormat kepada orang yang menegur. Bahkan kalau yang menegur itu adalah orang yang lebih muda dari kita. Senioritas dan junioritas itu kan masih sering terjadi dalam kehidupan. Nah, bagaimana juga orang yang senior itu juga bisa melihat bahwa yang junior itu juga bisa mengingatkan kita kalau kita salah dalam melangkah. Lalu, semua itu harus dilakukan atas dasar kasih Tuhan. Dan kalau mau memulainya, jangan nunggu orang lain. Mari kita mulai dari pribadi lepas pribadi. Mampukah kita mewujudkan wadah kasih persaudaraan itu? Mampukah kita juga berani untuk menegur atas kesalahan, misalnya kita melihat orang lain yang salah? Mampukah kita juga, kalau kita yang salah, mengalami pertobatan dari kesalahan yang dilakukan? Mampukah kita yang penting memberikan pengampunan untuk orang yang bertobat tadi, sehingga kesalahan itu menjadi proses belajar, ya, di tengah yang tadi saya katakan spiritualitas kita tuh nggak pernah selesai. Ya. Lalu, mampukah kita ketika ada orang yang di bawah kita menegur kita, dan menyadari bahwa apa yang kita lakukan salah, dan itu menjadi pengingat kita. Nah, apakah semua yang terjadi dalam komunitas kita itu, semuanya itu diwarnai atau dibungkus dengan dasarnya itu kasih Tuhan. Kalau setiap pribadi mampu melakukannya, maka pribadi ini jadi komunitas. Maka menurut saya itulah komunitas yang membangun. Komunitas yang saling menguatkan. Komunitas yang akan di tengah kondisi apapun yang sedang menimpa seperti jemaat Galatia, mereka akan tetap kuat. Ya, karena ada saling menolong, saling memberi, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, maka itu penting sebenarnya membangun persekutuan yang saling terbuka, saling menumbuhkan satu sama lain. Yang di dalamnya ada kerelaan berbagi. Berbagi bukan karena kita hebat, tetapi berbagi akan terus juga menolong kita belajar memahami terus pengenalan kita akan Kristus. Artinya, di dalam menolong itu bukan orang itu ditolong, tapi kita juga ditolong. Melalui kasus orang itu, kita juga bisa melihat, belajar dari kasus orang itu, sehingga dalam perjalanannya spiritualitas kita tuh selalu bertumbuh. Ya. Kan nggak mungkin kita mengalami kesalahan dulu baru kita bertumbuh. Tapi dengan menolong orang lain yang melakukan kesalahan, justru kita juga bisa belajar, supaya kita makin bertumbuh. Dan kita semakin hati-hati dalam perjalanan hidup yang kita jalani. Ya.
Nah, itu yang bisa saya sampaikan ketika kita membahas bagian dari Galatia 2 ayat 7. Mari kita sekarang mungkin boleh berdiskusi. Apa yang kita dapat dari pembahasan kita? Apa yang bisa kita, mungkin pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan untuk komunitas GKI, pemuda GKI Muara Karang? Sudahkah komunitas GKI Muara Karang ini menjadi komunitas yang tadi Paulus coba gambarkan? Menjadi persekutuan yang saling menguatkan, saling menolong, berbagi, sehingga masing-masing mengalami pertumbuhan spiritualitas yang baik di dalam Tuhan. Silakan sekarang bagian teman-teman yang berkomentar. Oke, thank you Kak Gus buat sharingnya. Ini dalam banget ya guys, dan ini ngena banget sebenarnya sama kita dimanapun, baik kita saat ini di persekutuan kita maupun di lingkungan pertemanan kita, mungkin di luar gereja atau apa juga cocok gitu ya. Ada banyak poin yang bisa kita dapetin. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau sharing terkait dengan apa yang tadi kita sudah dengar, yang sudah Kak Agus bagikan. Silakan. Ini suruh berbagi loh teman-teman, bukan saat teduh. Kebiasaan ibadah online nih, habis dengar firman saat teduh ya. Soalnya tadi lagunya di heningnya malam ini, Teh. Syahdu ya? Syahdu. Syahdu. Hening ya? Apa ya kok ya? Kadang tuh itu kok Agus. Menanggapi kok Agus. Kadang tuh kalau sabarnya itu tuh susah banget kok. Beneran. Sabar kayak susah banget. Kayak kalau lagi dalam proses tuh yang naik turunnya spiritualitas tuh susah banget sabar. Kayak tadi nih gue, ya nggak tahu ya apa mungkin karena kepancing emosi atau apa gitu ya. Gue tadi hari ini sial banget guys. Jadi kan gue keluar dari parkiran. Nih. Keluar dari parkiran, terus gue tuh kayak salah belok gitu. Gue salah belok, ban mobil gue awalnya tuh kayak cuman bopel gitu doang loh. Terus bis tuh masnya bilang kan, Mbak, sobek tuh Mbak. Oh nggak apa-apa Mas, rumahnya deket kok. Terus tapi gue pikir jaga-jaga gue mau ke tukang ban. Taunya pas gue udah jalan-jalanin, udah sampai lewatin GKI Muara Karang, terus udah lewatin Blok 10, terus mau belok kanan, gue udah ngerasa ban gue tuh kayak udah ambles gitu, kayak jalannya udah kempes banget. Terus tuh tau gak, pas gue ngecek, pas gue turun, untung udah deket shop and drive, terus ternyata ban gue tuh serobek-robek ya, kayak gak ngerti, kayak abis kenapa. Terus gue tuh kayak mikir, gila ya, pengendalian diri tuh sulit banget ya. Sulit banget. Kayak akhirnya mau emosi, mau marah, tapi akhirnya udah mikir, udah kejadian. Akhirnya lebih ke diem dan ya udah mau nyalahin siapa? Ya maksudnya ya udahlah, gimana jalanin lah. Gitu. Asli. Gigit dinosaurus. Ntar aku kasih lihat kok Agus fotonya. Buset, asli kayak aduh. Sulit ya. Makanya kayak aku bersyukur sih misalnya ada komsel, kita ngumpul-ngumpul komunitas bersama-sama. Terus kayak saling nguatin satu sama lain. Jadi sambil aku berjalan dalam proses juga aku semakin berasa kayak iya ya, aku nggak sendirian kok, ada kalian-kalian yang nemenin. Yes. Iya, kalau komunitas kita komunitas yang baik, menarik ya. Di tengah situasi pekerjaan kita, di luar komunitas kita, kadang-kadang balik ke komunitas itu seringkali bisa menyegarkan jiwa kita gitu. Dari Agnes bilang, lagi bete seharian ini, kalau udah masuk ke komselnya Pemuda Muara Karang, tersegarkan kembali gitu ya. Kalau misalnya udah bete masuk ke sini kayak neraka, itu lebih bahaya lagi, Nas. Oke, ada lagi yang ingin berkomentar, silakan. Hari dong, Hari. Mana Hari? Katanya Hari mau nanya ke Agus, Hari. Kok kalau saya masuk sini artinya apa kok? Kayaknya kamu sedang melihat komunitas ini komunitas yang menyegarkan juga, makanya gabung ke sini. Bukan lari ya, nggak boleh lari. Iya, komunitas kan banyak, nggak harus gereja sendiri kan. Betul. Oke.
Oke, next. Yang lain. Hari-hari tuh. Hari mau nanya ke Agus. Ih, aduh, jadi bingung. Peran aja, emang jago ngoper kok Agnes nih. Iya, Memang kan pemain futsal. Paling Jago ngoper. Pemain futsal. Kurang lebih sebenarnya mungkin mirip-mirip Jakna sih, kayak ketika kan pandemi juga kita nggak pernah tahu bakal ada, dan kemudian hidup juga terus berjalan dan segala macam dengan segala persoalan, ya kadang-kadang rasanya tuh kalau ketemu teman-teman di sini tuh rasanya kayak ya mungkin escape sejenak itu sih dari kenyataan dunia yang ada gitu loh. Bisa cerita-cerita, bisa saling sharing, saling nguatin. Ya, Prinsipnya dulu. Kalau berbicara soal memori, maka memori-memori itu baik yang baik maupun yang buruk itu tidak bisa hilang kecuali kita mengalami damage brain. Itu ya. Itu masalah lain dah. Orang kena stroke kan bisa toh. Lalu kemudian hilang semua. Jangan dikira stroke orang tua, orang muda juga bisa dari berbagai cara. Itu ya. Nah, karena memori itu tidak bisa hilang, maka mari kita bangun memori-memori yang indah supaya hidup kita lebih berbunga. Nah, gitu aja sih. Kapan kita lihat sakura apa? Biar berbunga apa? Sirami dulu. Memori-memori indah ya. Iya, sirami dulu dengan keindahan kan, supaya dia berbunga kan. Ya. Yaudah kalau Ya, misalnya tadi Kayal ngobrol aja. mungkin. Kayal mau nambahin Kayal? Doa. Oh, oke. I see. Oh, I see. Oh. Oke. Baik. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau misalnya kita berlangsung alot dan kan tidak akan di-post di YouTube. Semoga setelah ini kita memperoleh kedamaian itu, kedamaian. Apa sih tadi? Kok gue lupa. Ini apa? Ya, forgiveness itu kita bisa menghidupinya. Mungkin setelah ini mau ngapain silakan. Agnes mungkin mau video call sama itu silakan, nggak apa-apa. Apapun teman-teman, jadi ya. Ingat ini uncut version uncut. Ini dikat dan lu sensor. Ulang lagi. Capek banget ngulang, Nes. Ya, terima kasih Pak Mul, terima kasih semuanya teman-teman. Kita doa tutup dulu apa ini dulu ya? Kita doa tutup dulu ya. Ya. Mungkin Kak Yael nggak bisa. Pak Mul boleh, Pak Mul.